kata Umar bin Khattab, ni'matil bid'atu hadhihi, baik-baik bid'ah itu ya ini. Kenapa disebut bid'ah? Karena tidak pernah dilaksanakan di zaman Nabi 30 malam sholat tarawih beramai-ramai. Nabi hanya pernah melaksanakan beramai-ramai 3 malam. 2 malam, 1 malam pertama Nabi sholat, sahabat ikut. Malam kedua Nabi sholat, sahabat mulai ramai. Malam ketiga Nabi tidak keluar, Nabi sholat di kamarnya. Besok pagi sahabat mengatakan, kenapa tidak ada tadi malam sholat tarawih lagi ya Rasulullah? Kata Nabi, khasyitu an tufradu alaikum, aku khawatir kalau kita laksanakan tiap malam beramai-ramai nanti diwajibkan bagi kamu, kamu tidak sanggup. Jadi tidak keluarnya Nabi itu adalah rahmat untuk meringankan bagi kita. Saudara-saudara kita yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Banyak saudara-saudara, bukan banyak, mayoritas mungkin ya, kita yang minoritas. Mayoritas saudara-saudara kita kaum muslimin berpendapat bahwa ada bid'ah hasanah. Pakai dalil nggak? Pakai dalil nggak? Pakai. Nggak tanggung-tanggung. Yang dijadikan dalil adalah ucapan manusia termulia nomor 2 setelah para nabi, para rasul. Siapa? Umar bin Khattab, yang kata Nabi, jika ada nabi lagi setelah aku, tentu yang paling pantas jadi nabi adalah Umar. Jika Umar melewati satu jalan dan di jalan itu ada syaitan, maksudnya jin kafir, maka jin itu akan mencari jalan lain. Berpapasan dengan Umar tidak berani. Kayak apa mulianya manusia bernama Umar bin Khattab. Nah, Umar ini pernah mengatakan ketika terjadi berjamaah sholat tarawih setiap malam di bulan Ramadan pertama kali. Tadinya kan belum pernah kan, di zaman Abu Bakar belum tiap malam, apalagi di zaman Nabi. Nabi cuma 2 atau 3 malam berjamaah sholat tarawih di bulan Ramadan. Kenapa Nabi tidak setiap malam? Insya Allah antum tahu ya. Karena beliau khawatir, takut jangan-jangan sholat berjamaah sholat tarawih setiap malam itu akan menjadi wajib. Saking sayangnya, saking rahimnya terhadap umat ini, beliau tidak mau umat ini bertambah dosa. Kalau wajib kan dosa, banyak yang meninggalkan. Kalau tidak wajib kan tidak dosa, kalau tidak dilaksanakan, kan begitu. Nah, kekhawatiran Nabi ini hilang. Tidak mungkin yang tadinya tidak wajib menjadi wajib. Tidak mungkin yang tadinya sunat menjadi wajib. Tidak mungkin yang tadinya haram menjadi halal. Tidak mungkin ketika Nabi sudah wafat. Perubahan hukum hanya mungkin ketika Nabi masih hidup. Ziarah kubur awalnya hukumnya apa? Haram. Berubah menjadi tidak haram, sunnah. Itu ketika Nabi masih hidup. Perubahan itu pasti Nabi masih hidup, zaman wahyu kan. Dulu sholat boleh membelakangi Ka'bah, ya kan? Nah, berubah, haram membelakangi Ka'bah, harus menghadap Ka'bah. Setelah turun ayat fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Ini berubah ketika Nabi masih hidup. Nah, ketika Nabi sudah wafat, maka yang haram akan terus haram sampai hari kiamat. Yang wajib akan terus wajib sampai hari kiamat. Yang tidak wajib sampai hari kiamat tetap tidak wajib. Nah, inilah yang difahami oleh Umar. Maka Umar mengatakan setelah melihat kaum muslimin di malam Ramadan itu, ada yang sholat sendiri sebelah sana, qiyamul lail ya, kalau kata kita tarawih. Ada yang sebelah sini 5 orang, ada yang sebelah situ 3 orang. Melihat ini Rasul sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat. Melihat ini, Umar mengatakan, mulai besok kalian jangan sholat dulu sebelum datang Tamim Ad-Dari atau Ubay bin Ka'ab.
Besoknya betul. Mereka sholat tarawih berjamaah setiap malam diimami oleh Tamim Ad-Dari kadang-kadang dan atau Ubay bin Ka'ab. Begitu ini terjadi pertama kali, Umar mengatakan nikmatu bid'ah hadhihi. Inilah sebaik-baik bid'ah. Inilah sebaik-baik bid'ah. Ucapan Umar ini menggembirakan sebagian saudara-saudara kita yang menganggap bahwa ada bid'ah yang baik. Ini ucapan Umar, dan ucapan Umar tidak ada yang bantah. Utsman nggak bantah, Ali nggak bantah, Abu Bakar sudah wafat ya. Abdurrahman bin Auf tidak bantah, Bilal tidak, nggak ada sahabat yang membantah. Berarti ini ijma' sahabat, berarti ada bid'ah yang baik. Nikmatu bid'ah hadhihi. Betulkah istidlal seperti ini? Anggapan seperti ini? Ya tentu antum akan mengatakan salah, karena antum yakin semua bid'ah sesat. Kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Ya, tapi bagaimana membantah mereka ini? Gimana membantah mereka? Orang mereka pakai hujah, kesepakatan sahabat ya kan? Nah, disinilah para ulama menjelaskan kepada kita. Tanpa penjelasan ulama barangkali kita nggak bisa berkutik. Orang jelas kok, ya kan? Bahwa nikmatu bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini dia, berarti ada bid'ah yang baik dong. Nah, sebelum Islam datang, sebelum Rasul lahir, di Arab sudah ada kata-kata bid'ah belum? Kira-kira sudah ada kata-kata sholat belum? Sudah ada kata-kata saum belum? Sudah ada kata-kata tawaf, sa'i, wudu, tayamum, Islam, iman? Sudah ada belum? Rasul belum lahir nih. Masyarakat Abu Jahal, Abu Lahab, adakah di bahasa Arab kata-kata bid'ah, sunnah, manhaj, bahkan Quran, haji, umrah, tawaf, sa'i? Sudah ada belum? Jawabnya sudah. Sudah. Itu bahasa sehari-hari orang Arab, bahasa sehari-hari Abu Jahal, Abu Lahab istilah. Tawaf, sa'i, Islam, iman, gitu. Apa Islam? Berserah diri, menyerahkan. Aslama yuslimu islaman, ya. Saya serahkan barang ini. Aslamtu hadhil bid'ah misalnya. Ada. Nah, termasuk kata-kata bid'ah ketika Nabi belum lahir, Islam belum datang, kata-kata bid'ah sudah ada apa belum? Sudah. Bahasa sehari-hari Abu Jahal, Abu Lahab, bid'ah itu apa? Sesuatu yang baru kemarin-kemarin nggak ada. Itu orang Arab bilangnya bid'ah. Gitu ya. Selama ini kalau ngecas itu pakai kabel. Ini ada teknologi baru, ditaruh doang di atas tempat tertentu, mobil misalnya atau apa, bisa ngecas tanpa kabel. Nah, orang Arab yang baru pertama kali melihat seperti ini akan mengatakan hadhihi bid'ah. Karena kemarin-kemarin nggak ada. Ya. Kemarin-kemarin yang namanya nelpon pakai kabel. Orang Arab ini baru tahu ada telepon tanpa kabel, handphone misalnya. Mereka akan mengatakan hadhihi bid'ah. Yang kemarin-kemarin nggak ada, kok sekarang ada, secara bahasa namanya bid'ah. Itu yang dimaksud oleh Umar dari segi bahasa. Jadi Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini, itu dari sisi bahasa. Dari segi bahasa, bukan dalam arti syar'i. Kalau dalam arti syar'i syariat, mustahil Umar mau menentang sabda Nabi, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ini sabda Nabi didengar oleh para sahabat termasuk Umar. Hati-hati oleh kalian ibadah-ibadah yang tidak aku contohkan, karena semua ibadah yang tidak aku contohkan namanya bid'ah. Semua bid'ah adalah sesat, semua yang sesat tempatnya di neraka. Mustahil Umar berani menentang sabda Nabi ini. Maka sekali lagi Umar mengatakan nikmatu bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Itu cuman dari segi bahasa. Sampai di sini mereka bantah apa kira-kira?
Lah ini kan masalah ibadah, masalah sholat taraweh, sholat jelas ibadah. Kenapa Umar bawa kaidah bahasa? Ini kan masalah ibadah, kok bawa bahasa? Nggak mungkin, ini syar'i. Kan ya kalau ngomong sehari-hari masalah kabel, masalah telepon, masalah mobil, iya segi bahasa. Ini kan sholat, nggak mungkin dari segi bahasa. Kata siapa nggak mungkin? Jangankan Umar, Allah sendiri berbicara dalam masalah ibadah tapi masih memakai kaidah bahasa, bukan kaidah syar'i. Apa? Inna sholataka sakanul lahum. Ketika Allah memerintahkan Nabi alaihi salatu wassalam untuk mendoakan orang-orang yang menyerahkan zakat. Jadi ketika orang-orang membawa emas, membawa perak, membawa bahan makanan diserahkan kepada Nabi sebagai zakat, Nabi disuruh salli alaihi, doakan karena doamu itu menenteramkan mereka. Ini bahasa Indonesia ya. Tetapi Allah tidak mengatakan doa. Inna doa'aka sakanul lahum, betul? Tidak, tapi inna sholataka sakanul lahum. Muhammad, orang yang bayar zakat, doakan karena doamu menenteramkan mereka. Doa di sini oleh Allah disebut sebagai sholat. Allah tidak mengatakan sesungguhnya, Allah tidak mengatakan inna doa'aka, tapi inna sholataka. Karena sholat secara kaidah bahasa artinya doa. Sebelum ada sholat subuh, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sudah ada kata-kata sholat belum? Atau seperti ketika Nabi belum lahir, sudah ada kata-kata sholat belum? Sudah. Apa artinya? Doa. Nah itu dipakai oleh Allah. Di surat apa itu? Al-Ahzab kan? Inna sholataka sakanul lahum. Wahai Muhammad, sholatmu itu menenteramkan mereka. Bukan sholat berapa rakaat, bukan, tapi doa. Nah, kalau Allah berbicara tentang ibadah memakai kaidah bahasa, apalagi Umar. Maka Umar mengatakan nikmatu bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Itu jelas bid'ah menurut kaidah bahasa, bukan bid'ah menurut sabda Nabi tadi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sampai di sini paham? Insyaallah paham. Jadi setelah diterangkan oleh ulama-ulama kita, akhirnya kita paham. Sebelum para ulama menjelaskan, tentu kita kesulitan. Taruhlah kita nggak terkena subhatnya, enggak, bagi saya semua bid'ah sesat. Ya mungkin malah menyalahkan Umar. Ya, Umar aja yang salah. Udah jelas bid'ah mengatakan sebaik-baik bid'ah hadiyah. Ini kan jadi nggak benar. Ya, alhamdulillah kita paham. Akhirnya kita tahu. Ya, ya kita lanjut. Insya Allah antum tahu salah satu dalil yang dipakai oleh saudara-saudara kita untuk merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang antum ingat? Hujjah dalil yang mereka pakai sehingga mereka berani merayakan Maulid Nabi, sebuah perayaan yang seumur hidup belum pernah dilakukan oleh Nabi, tidak dikenal oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Thalha, para sahabat, bahkan tabi'in, bahkan atba'ut tabi'in, bahkan sampai a'immatul arba'ah, imam yang 4 itu nggak kenal dengan perayaan Maulid. Ya, perayaan Maulid muncul itu beliau-beliau sudah wafat semua. Pertama kali dilakukan di Mesir, Bani Fatimiyah, Bani Maimun Al-Qaddah, itu yang pertama kali. Awalnya bukan Maulid Nabi, tapi Maulid siapa? Maulid Husain, Maulid Hasan, Maulid Ali. Ya, mereka kan Rafidhah. Nah, atas usul sebagian mereka untuk menarik simpati kaum muslimin sedunia, jangan yang Syiah doang, maka diadakanlah Maulid Nabi.
Awalnya Maulid Husain. Ya, imam-imam mereka lah ya. Salah satu dalil yang mereka pakai untuk merayakan Maulid Nabi apa? Masih ingat? Iya, Nabi berpuasa hari Senin. Nabi puasa Senin Kamis. Kamis amal diangkat, lalu Senin Nabi ditanya, "Ya Rasul, kenapa engkau puasa hari Senin?" Nabi menjawab, "Fihi wulidtu." Karena di hari Senin itulah aku lahir. Karena di hari Senin itulah aku lahir, maka aku puasa. Mereka menyimpulkan bahwa lihat, Nabi merayakan Maulid bukan cuma setahun sekali, tapi sepekan sekali, yaitu dengan puasa Senin. Ya. Saya nanya, sejak kapan merayakan sebuah hari dengan cara puasa? Yang namanya perayaan hari besar, hari raya, itu dengan apa? Makan-makan, minum-minum, pakaian yang bagus, haram berpuasa. Itu namanya perayaan. Merayakan Idul Fitri, merayakan Idul Adha, haram berpuasa. Khusus Idul Adha, bahkan kalau bisa usahakan makan daging. Makanan paling bagus, paling enak, paling mewah, paling mahal, ya kan? Oleh karena itu para sahabat setelah sholat Id Idul Adha tidak makan apa-apa sampai kambingnya atau sapinya atau untanya matang, lalu makan itu. Ya orang sana tentu sudah biasa ya mengolah kambing, sapi dan seterusnya, cepatlah. Mungkin 2 jam, mungkin 2,5 jam. Kalau kita kan lama, ya, belum bagi-bagi, belum nungguin pembagian, ya kan? Nah, kalau bisa seperti itu. Karena ini hari raya, harus makan-makan yang enak, haram berpuasa. Tiba-tiba Nabi berpuasa hari Senin, dibilang Nabi merayakan hari kelahiran beliau. Bagaimana merayakan sebuah hari dengan cara puasa? Ya. Nah, ini persis apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam. Kullu dalilin ihtajja bihi firqatun. Setiap dalil yang dipakai hujah oleh firqah dolal, maka dalil itu akhirnya menolong dia apa menjerumuskan dia? Menjerumuskan. Ya. Mereka mengira bahwa berdalil dengan Nabi puasa hari Senin itu membantu mereka, nggak taunya menjerumuskan mereka, menampar mereka. Ya, justru bantahan terhadap mereka. Mosok memperingati, merayakan sebuah hari pakai puasa. Ya. Dan kesesatan itu mudah sekali membantahnya. Mau profesor, doktor, jenius, cum laude, IQ tinggi, tapi salah, sesat, itu akan kalah dengan mahasiswa semester pertama, atau bahkan anak SMA, bahkan kadang kalah oleh anak SMP. Tapi benar ya, tapi benar. Ya, antum lihat saja, baru mu'alaf, baru masuk Islam 3 bulan, ya. Begitu debat sama pendeta, pastor, udah profesor doktor, kewalahan. Karena mereka berada dalam kesalahan. Si baru masuk Islam 3 bulan ini, ya jelas ya, pasti benar lah, meyakini Allah satu-satunya Tuhan, lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan. Debat dengan profesor, doktor, pastor, hafalannya luar biasa, tapi meyakini Allah punya anak namanya Yesus, Nabi Isa. Mudah sekali mematahkan. Ya. Banyaklah antum tertawa. Kita semua tertawa kalau nonton videonya kan. Ditertawakan itu para pendeta, para pastor oleh anak-anak yang baru masuk Islam. Kenapa? Karena benar. Orang yang benar insya Allah. Termasuk Maulid Nabi. Mau profesor, doktor, kiai haji, ulama besar istilahnya, hancur, kalah, kelepek-kelepek, binasa
oleh anak muda yang baru belajar manhaj dengan satu pertanyaan. Kan mereka yakin ya bahwa Rasulullah, Abu Bakar, Umar, para sahabat, para tabi'in, tidak ada yang merayakan maulid, tidak ada. Tapi apa salahnya? Orang sebagai perwujudan cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya, kelahiran anak kita diperingati ulang tahun, itu kan tasyabbuh. Mereka berdalil seperti itu. Kelahiran istri kita peringati, kelahiran diri kita peringati. Mosok kelahiran Rasulullah enggak kita peringati? Ya, padahal yang dijadikan hujah ulang tahun sebuah perbuatan yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, bukan kaum muslimin. Ya, mereka yakin insya Allah tahu bahwa Rasul, para Abu Bakar, para sahabat diawali oleh Abu Bakar, Umar dan seterusnya, tidak ada yang merayakan maulid Nabi. Si anak muda ini bertanya kepada kiai haji, ulama, profesor, doktor, Pak, apakah Rasulullah tahu kalau maulid Nabi itu baik? Pak profesor, Pak doktor, apakah Rasulullah tahu kalau maulid Nabi itu baik? Kira-kira jawabannya apa? Para pembira maulid ini jawabnya apa? Rasul tahu nggak kalau maulid Nabi itu baik? Ya. Kalau jawabnya tahu, maka itu bumerang bagi mereka, menampar diri mereka sendiri. Kalau mereka menjawab Rasulullah tahu maulid Nabi itu baik, berarti mereka telah menuduh Rasulullah menyembunyikan kebaikan, tidak amanah, tidak menyampaikan syariat. Udah tahu maulid Nabi baik, kenapa beliau tidak mencontohkan? Minimal para sahabat lah. Nggak ada. Ya. Kalau mereka mengatakan Rasul tahu, tapi Rasul tidak pernah merayakan maulid Nabi, ya otomatis lisanul hal secara tidak langsung mereka menuduh Nabi tidak amanah, tidak menyampaikan kebenaran, tidak mencontohkan kebenaran. Mustahil. Dan kufur ini, tuduhan ini kufur. Itu kalau mereka menjawab Rasul tahu. Kalau mereka menjawab Rasul nggak tahu, Rasul nggak tahu kalau maulid Nabi itu baik, maka ini lebih kufur lagi. Luar biasa, Rasul tidak tahu sebuah kebaikan, yang tahu adalah orang-orang hari ini Rasul apaan? Ya kan? Yang paling tahu tentang kebaikan dalam masalah agama ini tentu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang paling tahu jalan menuju surga, jalan menuju neraka, mana yang berpahala, mana yang dosa, bagaimana sifat-sifat Allah, yang paling tahu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin ada yang menyamai, apalagi lebih. Enggak mungkin. Ya, kan beliau satu-satunya utusan Allah di umat ini. Kalau Bani Israel barangkali ya, kalau enggak dari Nabi Musa, ya dari Nabi Harun lah, kan sama-sama Nabi dan sezaman kan. Kalau enggak dari Nabi yang lain, gitu. Adapun umat ini Nabinya cuma satu, Muhammad Rasulullah SAW. Adakah manusia yang selevel beliau? Tidak mungkin. Tidak mungkin beliau tidak tahu, kemudian yang lain tahu, kecuali urusan dunia, kecuali urusan pakaian, minuman, teknologi. Ya jelas. Dalam masalah pesawat lebih tahu siapa? Rasulullah apa Habibi? Tentu Habibi, ya kan? Dalam masalah urusan masak-memasak lebih tahu siapa? Rasulullah apa ibu-ibu atau koki? Iya tentu ibu-ibu lebih tahu dalam masalah masak-memasak daripada Rasulullah SAW. Tapi ini masalah pahala, masalah dosa, masalah manhaj, masalah halal haram, tentu Nabi yang paling tahu. Mana mungkin ada kaum muslimin tahu bahwa maulid Nabi itu baik, sementara Nabi enggak tahu. Innalillah. Ya, ini sebuah contoh betapa dalil belum tentu dipakai untuk kebenaran, maka diselewengkan tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.